Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang memampukan kami menyelesaikan segala tugas tanggung jawab kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 10 ayat 3-5. Tertulis demikian. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku, lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, pada zaman dulu manuskrip Alkitab disimpan dengan berbagai cara untuk melindungi kelestariannya. Manuskrip Alkitab ada yang dalam bentuk perkamen, yaitu tulisan yang ditulis di atas bahan kulit binatang. Dan ada juga manuskrip Alkitab yang ditulis pada bahan-bahan lainnya. Untuk memelihara keberlangsungan manuskrip firman Tuhan, maka dibuatlah wadah khusus yang terbuat dari kayu atau logam sebagai tempat untuk menyimpan. Dan kita patut bersyukur karena Allah sendiri menjaga firman-Nya, sehingga sampai saat ini kita memegang Alkitab yang asli. Setiap terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa bersumber dari manuskrip Alkitab yang sama dan asli. Dalam Ulangan 10 ayat 3-5 ini, kita membaca tentang bagaimana Musa menyimpan 2 loh batu berisi ke-10 firman yang ditulis oleh Tuhan sendiri di dalam tabut yang khusus, yaitu tabut perjanjian yang dibuat dari kayu penaga, khusus untuk menyimpan loh batu itu. Sejak dulu saudara kita melihat bahwa terhadap firman Tuhan, setiap orang yang dipercayakan akan berusaha untuk menjaganya. Musa berusaha menjaga loh-loh batu yang berisi firman Tuhan itu dengan begitu baik. Dan sikap seperti ini terus berlangsung turun-temurun dalam menjaga tulisan-tulisan dan manuskrip firman Tuhan. Firman Tuhan dijaga dengan begitu teliti karena sifatnya yang begitu teramat penting. Mengapa saudara? Pertama adalah karena firman Tuhan merupakan sumber kebenaran dan kebijaksanaan yang kita semua butuhkan dalam hidup ini. Dalam firman Tuhan, kita menemukan arahan dan tuntunan untuk menjalani hidup ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan adalah senjata yang kita perlukan untuk melawan setiap godaan dan cobaan iblis dalam kehidupan kita. Efesus 6 ayat 17 menyebutkan bahwa firman Tuhan itu adalah sebagai pedang roh yang merupakan salah satu bagian dari perlengkapan perang rohani kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena begitu penting saudara, maka kita perlu menyimpan firman Tuhan itu, menjaganya dalam hidup dan hati kita. Cuma masalahnya saudara, firman Tuhan tidak akan memiliki dampak dalam hidup kita jika kita tidak membaca, tidak merenungkan, dan tidak menghidupi firman itu. Seperti apa yang dilakukan oleh Musa yang menjaganya dengan begitu teliti, kita juga harus menghargai dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Kita perlu menyadari dengan sungguh-sungguh
betapa pentingnya firman Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga kita harus menjaganya dan menghidupinya, sehingga firman itu membawa dampak, kuasa yang nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam konteks sekarang ini, saudara, kita tidak perlu menyimpan Alkitab di sebuah box yang berbahan kayu atau logam. Kita tidak perlu menyimpan Alkitab di dalam berangkas. Tidak perlu, saudara. Tapi kita perlu menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Jangan sia-siakan firman Tuhan. Bacalah, renungkan, dan ingatlah akan firman Tuhan. Isilah hati dan pikiran kita dengan firman kebenaran, agar kehidupan kita bertumbuh, berbuah, menjadi semakin sempurna, seturut dengan kehendak Tuhan. Firman-Nya adalah pelita dan penuntun bagi langkah kaki kita. Firman-Nya adalah keselamatan dan membawa kehidupan bagi saudara dan saya. Karena itu mari hargai firman Tuhan dan hidupilah itu setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua untuk kami menghargai akan kebenaran firman-Mu, menghargai akan setiap perintah-Mu, membacanya dan mengingatnya, menyimpannya dalam hati kami, serta menghidupinya dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa menghargai akan firman-Mu dan menyadari betapa pentingnya firman-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami pada saat ini. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikanlah kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, mujizat pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa ada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.